Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pada malam ini kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan bahas hadis ke-826. Saya bacakan hadisnya. Kita cuma malam ini ringkas dengan satu hadis. Setelah itu dari pemirsa sekalian ada yang ingin bertanya perihal muamalat, monggo silahkan untuk bertanya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu asratahu." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dibaca hadis 849 halaman 324. Hadis 849 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, ada istilah di sini man aqala musliman bai'atahu. Man aqala musliman bai'atahu. Nah, ini ada istilah siapa yang aqala musliman. Ada istilah aqal. Nah, ini apa ini? Ada istilah aqal atau nanti ada kata turunnya masdarnya iqalah. Secara bahasa, iqalah itu artinya mengangkat atau menghilangkan. Mengangkat atau menghilangkan. Kalau aqala fil bai' itu kan aqala fil bai' ya. Man aqala musliman bai'atahu, iqalah dalam jual beli itu artinya mengangkat akad atau membatalkan naqdu ibtal. Jadi kalau kita bisa artikan sini membatalkan. Kalau di sini manaqal raf'un lil aqdi. Kalau iqalah dalam istilah, nah nanti
Ini secara bahasa dulu ya, mengangkat akad atau membatalkan. Nah, sekarang iqalah dalam istilah fikih mengangkat akad dan membatalkan hukumnya dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Nah, kalau kita lihat, saya ulang, kalau iqalah itu mengangkat akad dan membatalkan hukumnya dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Berarti di sini maksudnya ada yang membatalkan jual beli terus kita ridho. Di sini maksudnya ada yang membatalkan jual beli lantas si penjual ridho. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah dibatalin. Nah, jadi kalau kita mengartikan siapa yang ridho pada muslim dari dalam jual belinya, aqallahu asratahu, maka Allah akan menghilangkan asrotahu. Asroh itu apa? Asrotahu itu Allah akan menghilangkan dosanya, menggugurkan atau menghilangkan dosa. Jadi ada yang misalnya penjual ya, terus pembeli itu batalkan. Jadi pembeli itu batalkan. Jadi pembeli batalkan jual beli ini. Maaf Pak, saya nggak bisa lanjut Pak, ini ada keperluan ini itu ya. Terus si penjual itu ridho. Maka Allah akan, keutamaannya ya, Allah akan gugurkan kesalahannya. Ya, maka Allah akan gugurkan kesalahannya. Kita mau terjemahkan itu siapa? Ya, pembeli itu membatalkan, lantas penjual ridho. Keutamaannya itu Allah akan menggugurkan kesalahan atau dosa si penjual. Jadi bisa jadi di sini kalau diterangkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, bisa jadi pembeli itu menyesal akad yang ia lakukan. Ya boleh jadi karena ada nampak masalah di situ dalam barangnya, cacat misalnya, atau ya si pembeli bilang saya lagi membutuhkan yang lain gitu. Jadi dia batalkan jual beli yang ada. Atau dia pas lagi tidak dapat uang di situ, dia batalkan.
Nah, jika si penjual ridho ya, atau dia maafkannya, sudah deh, nggak jadi. Nah, ini sering terjadi ya. Sudah kita beli terus kita si pembeli itu batalkan, sudah deh nggak jadi, maaf ya Pak, saya nggak jadi beli. Maka ini faqad ahsana ila akhihi. Jika dia itu ridho, maka dia telah berbuat baik pada saudaranya. Dan dia mendapatkan doa keberkahan ini. Berarti tadi kalau dia batalkan, penjual itu ridho, berarti ia telah berbuat baik pada saudaranya. Ia telah berbuat baik pada saudaranya. Keutamaannya Allah akan menggugurkan kesalahan atau dosa si penjual ya. Nah, maka ia berarti mendapatkan doa. Doa berkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah sedih kalau ada penjual itu yang batal, ya, karena kalau memang dia ridho, kita itu ridho sebagai penjual, ya sudah, nanti akan dapat gantian rezeki. Dan kita akan mendapatkan doa berkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Syekh Abdullah Fauzan itu bawakan ayat tentang masalah ini, yaitu Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Jadi surat Ar-Rahman, maaf ya, surat Ar-Rahman ayat 60 itu menyatakan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Nah, bentuk tadi membatalkan, si pembeli itu membatalkan jual beli, bisa jadi dua bentuk ya. Satu, bisa jadi dengan ucapan. Yang kedua bisa jadi dengan perbuatan. Ya, bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi juga dengan perbuatan. Dengan ucapan gitu, ya maaf Bu, saya nggak jadi beli, ada keperluan. Nah, itu si pembeli batalkan berarti. Atau dengan perbuatan ya, keduanya itu mengembalikan. Yang satu mengembalikan barang yang dia beli, yang satu kembalikan uang gitu. Nah, para ulama selanjutnya, Syekh Abdullah Fauzan itu bahas para ulama berbeda pendapat mengenai ikolah ini atau pembatalannya. Apakah termasuk fasakh, batal, atau jual beli? Ada pendapat pertama yang katakan bahwasanya ini termasuk pembatalan dan menihilkan akad dan bukan jual beli. Pendapat yang kedua katakan ini masih jual beli. Karena barang itu balik lagi pada si penjual pertama, seperti ya barang kembali seperti dulu kala. Ada dua pendapat di sini ya. Jadi ada beda pendapat mengenai ikolah apakah termasuk fasik ataukah jual beli. Terus pembahasan terakhir lagi, para ulama juga berbeda pendapat
Kalau pembatalan tadi itu, apakah hukumnya di bawah ataukah di atas dari harga barang? Jadi apakah iqalah itu di bawah atau di atas harga barang? Pendapat pertama katakan itu boleh illa bisaman. Itu hanyalah boleh kalau dengan yang sama harganya. Dan ada yang katakan juga pendapat kedua, boleh dikurangi, boleh ditambah dari harga. Pendapat yang paling bagus di sini tidak ditambah ya, kalau tidak ditambah atau tidak dikurangi. Ya sudah, kalau memang mau batalin harga berapa? Harga barang 100.000 ya sudah, kembalikan 100.000, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini biasa terjadi pada jual beli ya. Kadang si pembeli memang dia menyesal beli sesuatu, dia ingin batalin gitu. Ya sah saja dia batalin, tapi kan ada tidak enaknya bagi si penjual ya. Penjual dia merasa rugi sini, batal deh, berarti nggak jadi dia barang ini laku. Maka Nabi SAW itu hibur, kalau dia mau sabar, maka Allah akan ganti rizki. Dan ingat dapat keutamaan tadi ya, akallahallahu asratahu. Allah itu akan menghapuskan, menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Dan itu sudah jadi keutamaan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Selesai Kitabul Buyu untuk pembahasan syarat dan yang terlarang dalam jual beli. Besok malam kita bahas tentang masalah khiyar, hak memilih. Monggo jika ada yang mau bertanya bebas silakan. Boleh bertanya bebas. Apa Ustaz? Ada pertanyaan via chat bisa dibacakan dulu Ustaz? Iya, bacakan dulu sambil nunggu pertanyaan lewat ini. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya distributor sembako. Ada reseller yang punya banyak pesanan tapi tidak punya modal. Apabila saya memberikan lebih dulu barangnya, lalu reseller tersebut melunasi setelah menerima sisa penjualan, apakah boleh saya menerima bagi hasil dari keuntungan reseller? Nah, coba kita gambarkan dulu. Dari reseller ya. Nah, coba diulang lagi. Diulang lagi, Ya Ustadz. Iya. Sebentar. Saya distributor sembako. Sebentar, dia distributor. Ya, terus? Ada resellernya yang tidak punya modal. Reseller tidak punya modal, ya. Terus? Nah, kemudian dia mengambil barang saya dulu dan melunasi setelah dia menerima pembayaran. Berarti ini konsumen bayar, baru nanti dia lunasi ya. Ya, terus? Kemudian, apakah boleh saya menerima bagi hasil dari keuntungan reseller tersebut? Bagi hasil boleh diterima enggak? Iya, benar Ustaz. Iya. Ini tidak punya modal. Ya sudah, ini ambil dulu. Sebenarnya dia sudah jadikan wakil ini wakil. Misalnya ini dia harga, saya kasih sekalian harga ya. Rp100.000 ya. Pokoknya setor reseller 100.000. Sini 120.000.
Konsumer bayar 120. Ada margin 20.000. Transaksinya bukan utang piutang nih. Ini nitipkan barang, ini jualkan, kalau sudah bayar baru bayar lagi. Sifatnya wakil, bukan utang piutang. Karena lagi transaksi jual beli ya. Memang ini sudah niatan untuk ambil untung, tapi ini wakil gitu. Bukan kreditur dan debitur. Sehingga boleh. Baik, ada lagi satu pertanyaan di chat. Ada Ustadz. Ada. Ustadz, bagaimana cara bagi hasil apabila saya yang punya modal, teman saya yang membeli bahan-bahan, mengelola semuanya, dan bila ada kerugian rekan saya yang menanggung sendiri. Apakah akan seperti ini dibolehkan? Nggak boleh. Ruginya harus nanggung bareng-bareng ya. Kalau cuma satu pihak saja nanti statusnya meminjamkan tapi dia nggak mau rugi, nggak boleh. Ini sistem riba ini. Walaupun sudah saling ridho tidak boleh. Ya satu lagi lewat chat. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misal si A ingin membeli perhiasan emas di sebuah toko emas. Di toko emas tersebut membeli perhiasan yang si A inginkan secara online. Apakah si A tetap boleh membeli perhiasan yang diinginkan di toko emas tersebut Ustaz secara tunai? Sebenarnya kalau dia tidak tahu dia tinggal beli saja. Yang penting si konsumen ini beli secara cash. Masalah si penjual datangkan bagaimana itu bukan urusan dia ya. Bisa jadi datangkan dia beli dia dan biadin, bisa jadi dia beli secara online gitu. Nah, itu urusan dia. Jadi asalnya masih boleh transaksi dengan dia. Wallahu a'lam. Satu lagi lewat chat. Oh, sudah riset sudah habis Ustaz. Itu ya, lewat resen. Bapak atau Ibu Aat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita daftar kuliah menggunakan nilai rapor yang dulu pas kelas 1 dan kelas 2 itu kita nyontek Ustadz? Dulu saya pernah bahas tentang masalah nyontek. Kalau masuk kuliahnya itu pakai tes atau bukan? Pakai nilai. Pakai nilai Dari rapor. rapor. Ini masalahnya lebih riskan ya. Terus nilainya dilihat bagaimana? Satu persatu. Maksudnya? Satu persatu ya? Nilainya dikoreksi ya? Iya Ustadz. Kalau ya ini agak Dan soalnya nilai kelas rapor yang 3. dipakai sih. Sudah dia tobat dulu untuk masalah ini. Allah alam, saya tidak bisa Ustaz. menilai yang dulu salah, yang ini salah, serba salah semua itu. Tobat nasuha. Nggak ada solusi. Jadi boleh tidak Ustadz? Saya nggak bisa bilang boleh. Nggak ada solusi. Oh ya Allah alam. Ustadz. Taubat pada Allah. Kasih Ustadz. Ya. Ya, selanjutnya silakan Ummu Sabitah. Baik, bismillah Ustaz. Saya izin bertanya. Ya. Ustaz, saya dulu pernah mengimami nenek saya sholat ya Ustaz. Ya. Dan saya batal di tengah sholat. Ya. Tapi saya sengaja melanjutkan hingga akhir sholat gitu Ustaz. Nah setelah saya sholat, saya sholat lagi, tapi nenek saya nggak saya bilangin kalau saya batal gitu Ustaz. Itu Sholat kejadiannya nenek sudah. sah, yang sholat si imam tadi tidak sah, dia berdosa. Karena dia sudah tahu batal, dia lanjut. Oh baik Ustaz. Baik Ustaz. Taubat untuk yang kesalahan itu tidak diulangi lagi. Oh baik Ustaz. Ya. Saya boleh bertanya satu lagi Ustaz? Iya silakan. Ustadz, jika dulu itu saya pernah menghibahkan buku ya Ustadz, menghibahkan buku ke sebuah masjid sekolahan saya dulu, Ya. yang mana setelah saya tahu bukunya, saya belum tahu sih Ustadz manhaj penulis bukunya itu apa, tapi setelah saya bukan manhaj salaf dan isinya banyak isi gambar makhluk hidup gitu Ustadz. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Apakah Buku saya apa boleh isinya? menarik bukunya? Buku Komik apa? gitu Ustadz.
Ya, kalau cuma bahan bacaan isinya tidak ada masalah, tidak masalah situ. Wallahu a'lam. Yang penting tidak dipajang. baik. Ya. Oh iya, kalau saya tarik lagi itu nggak bisa, Ustaz, nanti saya akan lain gitu. Ya, kalau diizinkan. Oh, berarti tinggal komunikasinya saja ya Iya. sama pengurus. Ya, betul. Oh, baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, Kom. Berikutnya lagi. Silakan Ibu Mala. Ibu Mala silakan. Atau Umu Yasmin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dulu tuh. Oh ya, silakan Ibu Mala aja dulu ya, Bu. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz mau nanya, kalau seandainya kita itu memberi orang suatu barang, maksudnya dijadikan ini nanti buat kamu gitu ya, tapi ternyata sebelum diberikan barang itu ke orang tersebut, kemudian ada orang lain yang menawar barang ini, dia ingin mau beli gitu dan dia butuh. Nah itu gimana Ustaz, boleh nggak? Membeli di atas jualan saudara berarti nggak boleh. Nanti terjadi konflik, permusuhan, cekcok gitu. Nggak boleh asalnya. Nggak boleh, berarti Ya. kita harus tolak yang mau beli gitu ya Ustaz ya? Iya, karena nanti jadi konflik situ. Oh baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, kalau seandainya ngambil gambar untuk jualan tapi gambar dari orang lain, boleh Ustaz? Minta izin dari dia. Oh minta izin dulu. Baik Ustaz kalau gitu. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Umu Yasmin silakan. Baik, Ustadz, kalau sholat maghrib, isya, dan subuh itu kan jahar, Ustadz. Nah, bagi kita yang wanita, kalau sholat di rumah, apakah harus jahar juga? Disunahkan, tidak wajib. Oh, baik. Jazakallah khair, Ustadz. Ya, Kom. Berikutnya lagi. Silakan Ibu Safwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya, Ana masih kepikiran ya Ustaz, ya, Ana punya dosa dulu. Ana sebelum ngaji dulu tuh pernah membentuk kelompok senam Ustaz di lapangan. Ana dulu kan jadi pemimpin ya Ustaz, apa yang namanya istri pemimpin ya. Jadi bikin kelompok senam, terus anak kan sekarang udah ngaji, jadi anak benar-benar nyesel, merasa aduh takut gitu, kayak dosa jariah ini gimana gitu Ustaz ya. Yang penting sudah tobat, terus ingkari itu. Artinya kalau bisa diingatkan atau bilang berlepas diri, ya sudah selesai berarti urusan ibu dengan itu. Maksudnya sampai sekarang masih jalan Ustaz ya, dan ketuanya itu juga masih, jadi anak tuh yang ngebentuk, ada yang menjalankan gitu, dan sekarang anak udah lepas jabatan gitu, suami ikut lepas jabatan, tapi kelompoknya itu masih berjalan sampai sekarang. Nah anak tuh ganjel banget gitu, kayak aduh kayak nggak ada masih ada ampun nggak ya untuk anak gitu. Jadi anak pengen bubarkan, cuma kondisinya sedang gimana ya, sulit gitu, serba salah gitu Ustaz. Kalau bisa Nah, dibubarkan, itu- bubarkan. Kalau tidak, cuma ingkari aja dan beri peringatan, Bu. Oh, sebaiknya diingkari aja. Jadi anak nggak usah datang, bubarin gitu. Agak sulit Gimana, Pak Ibu? kalau itu. Tapi kalau mereka lanjutin, ya berarti inisiatif mereka, bukan dari ibu lagi. Iya, anak benar-benar masih nanggung beban dosa rasanya gitu, kayak dosa jariah anak apa ini selamanya gitu. Anak takut banget terus kan. Gimana Ya, itu Ustaz semoga ya? Allah maafkan. Nah, satu lagi Ustaz, Ya. kalau misalkan ada pengadilan pengadilan tertutup, maksudnya cuma 3 orang, ada laki-laki 2, ada ibunya 2, itu kan jaksa dan hakim ya. Itu disuruh buka cadar tuh Ustaz. Boleh nggak itu ya? Kalau Karena darurat sebenarnya boleh. udah nggak Boleh. mau gitu, dipaksa. Boleh, Bu. Oh boleh. Ya, Oh jadi untuk pengadilan gitu boleh ya Ustaz ya? boleh. Oh, jazakallah khair Ustaz. Ya, Kom. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Silakan Umu Khansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi pembeli membatalkan akad, kalau penjual ridho akan apa tadi Ustaz, diampuni ya dosanya ya. Akan digugurkan dosa-dosanya. Oh ya, digugurkan dosa-dosanya. Nah, itu kalau misalnya baru ada pembeli yang harus terjadi jual, sudah sah jual beli, gimana Ustaz? Sama itu, kalau ini malah sudah terjadi jual beli, Bu. Bukan hanya tawar menawar. Oh, jadi kok sekedar tawar menawar pun juga digugurkan dosanya Ustaz? Iya. Berarti kalau ada ya pembeli yang nanya-nanya PHP gitu juga berarti kalau Sama. pembelinya ridho. Mau PHP, berarti ya, kasusnya karena untuk kan itu masalahnya sama ya Ustaz ya. perasaan ini ya, si penjual kan kayak, aduh nggak jadi lagi. Kan ada perasaan kecewa dia sebenarnya. Nah, karena dia ridho ya sudah deh, sudah jadi takdir, mudah-mudahan diganti ya, itulah yang dapat pahala di situ. Pembelinya dosa ya Ustaz ya kalau PHP Ustaz? Tidak dosa juga kalau punya alasan. Nah, jadi kalau cuma sekedar iseng nanya aja terus batal iseng beli gitu? Ya kan cuma nanya, belum jadi. Oh, nggak masalah ya Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Silakan Ummu Ara. Ummu Ara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Iya. Iya, silakan. Itu doa dan zikir setelah sholat itu boleh kita praktek kalau setelah sholat sunnah Ustaz? Sebagian ulama membolehkan dipraktekkan sama untuk sholat wajib dan sholat sunnah seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi kalau tidak juga tidak masalah karena cuma amalan sholat sunnah kan. Gitu. Jadi bisa setelah sholat sunnah langsung berdoa. Namun ada beberapa sholat yang bacaannya ada sendiri, yaitu seperti sholat witir, sholat duha gitu. Ada bacaannya sendiri setelah sholat. Gitu ya. Oh gitu ya Ustaz. Ya, Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Setelah sholat sunnah, setelah sholat zuhur itu sholat sunnahnya 2 rakaat atau 4 rakaat Ustaz? Kalau masuk hitungan 12 Yang berarti sahih. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat Mau 4 juga boleh. Itu, iya. Tapi yang masuk 12 rakaat dalam Nah, sehari Ustaz. 2 rakaat. Mau 4 enggak boleh. Iya. Ya, nah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa baca satu di chat. Silakan. Ustaz. Ustaz, apabila saya sedang sholat, Ya. suami masuk ke dalam rumah membaca salam. Ya, Apakah saya menjawab dalam hati atau menjawab setelah selesai sholat, Ustaz? bisa keraskan bacaan aja supaya menandakan kalau lagi sholat, kemudian nanti jawabnya setelah sholat gitu, bisa. Ya, terus lagi. Yang kedua, Ustaz, apabila bersin di dalam kamar mandi, Ya. apakah kalau kamar mandi membaca hamdalah atau gimana, Tidak, Ustaz? tidak diperkenankan. Karena itu sudah menyebut nama Allah. Tidak boleh menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Ya, satu lagi terakhir. Lagi, Ustaz, kalau kita sudah bertobat dari mencontek, apakah tobat kita diterima? Tadi sudah itu, lompat lagi. Sudah habis, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Kalau sudah, kita cukupkan. Insya Allah besok pagi kita ketemu lagi untuk pembahasan Dia Tak Lagi Setia. Dan diingatkan nanti sebentar lagi setelah buku Dia Tak Lagi Setia, kita akan bahas buku Panduan Ramadan ya. Dan hari Sabtu nanti ada daurah di pagi hari jam 9 sampai jam 1 untuk buku Perhiasan Wanita, daurah plus ada evaluasi dan sertifikat. Demikian kita cukupkan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.